boleh dikatakan layak ya. Prof, kalau Anda kebanyakan katakan diskusi, kebanyakan kajian, apa nanti malah nggak jadi-jadi? Itu yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya kan? Bahwa itu adalah bagian dari pencitraan Presiden Jokowi sendiri. Kemudian Anda lihat lagi, dia mau bikin pencitraan apalagi ya, akan tetap menampilkan dirinya sebagai orang miskin, orang yang sederhana, naik pesawat di kelas ekonomi, tapi apa yang terjadi sekarang misalnya bagaimana anak-anaknya tuh naik jet pribadi yang katanya nebeng, padahal juga nggak nebeng, yang sampai sekarang tidak ditangani oleh KPK dengan baik ya. Keputusan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta Tidak ke salah kan itu, Prof? IKN. Kenapa? Tidak salah kan itu, Prof? Oh, nggak salah, tadi saya katakan tidak salah. Itu sekaligus mohon maaf gitu Prof, ini sekaligus membantah bahwa ini tidak perencanaannya terburu-buru dan segala macam. Nusantara TV bisa ngecek kok tentang visi misi 2014 calon Presiden Prabowo Subianto waktu itu adalah mempercepat perencanaan proses perpindahan ibu kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada diskusi menarik antara Prof. Ikrar dengan tenaga ahli KSP Joko. Mirip, kurang wi jadi Jokowi. Seperti biasa, Prof. Ikrar pada saat berdiskusi terkait kebijakan Pak Jokowi selalu nyinyir. Entah apa saja yang dinyinyirin. Dari gaya hidup atau yang lainnya. Kali ini Prof. Ikrar dan tenaga ahli KSP membahas IKN. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini menunjukkan di dalam proses politik ya, the decision making process itu Pak Jokowi itu lebih banyak menggunakan power dia sebagai presiden ketimbang kemudian yang namanya diskusi-diskusi yang akademik ataupun yang masuk akal itu dilakukan secara baik ya, karena dalam politik itu ya biar gimana pun yang namanya politik itu mengandung decision making process for the group of people, dalam hal ini Indonesia ya, dan kemudian in the decision making process itu pasti apa yang ada yang disebut dengan the exercise of power ya. The exercise of power dari Presiden Jokowi itu sangat kuat, makanya kemudian kayak misalnya bikin undang-undang IKN 3,5 bulan, bikin undang-undang DKJ juga begitu cepat gitu kan. Yang padahal kita tahu bahwa buat apa undang-undang itu selesai kalau kemudian secara fisik itu memang pembukaan ibu kota negara itu belum boleh dikatakan layak ya. Prof, kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan kajian, apa nanti malah nggak jadi-jadi? Itu yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya kan? Memang kepemimpinan butuh keberanian untuk melakukan. Ya sekarang Bung Doni ya, apakah Anda juga mau dibilang berani tapi ternyata nggak visible ya? Ini saya ngomong terus terang aja. Kenapa saya katakan tidak visible? Itu sekarang itu baru muncul belakangan ini. Makanya kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini kan bukan putusan saya sendiri, itu putusan rakyat. Padahal ya lagi-lagi padahal ya. Saya ngomong terus terang aja ya. Ada teman-teman petinggi partai yang mengatakan pada saya bahwa itu adalah bagian dari pencitraan Presiden Jokowi sendiri gitu kan. Kenapa demikian? Karena dia sudah pencitraan dengan mobil apa namanya itu mobil apa istilahnya SMK ya. Itu mandek. Anda lihat ya. Kemudian Anda lihat lagi dia mau bikin pencitraan apalagi ya. Misalnya kayak bahwa dia itu adalah berasal dari orang miskin dan dia akan tetap menampilkan dirinya sebagai orang miskin, orang yang sederhana, naik pesawat di kelas ekonomi, tapi apa yang terjadi sekarang misalnya bagaimana anak-anaknya tuh naik
jet pribadi yang katanya nebeng, padahal juga nggak nebeng gitu kan. Atau banyak sekali lah problem-problem yang terkait dengan apa namanya terkait dengan kebijakan negara mengenai proyek-proyek strategi nasional. Ya, Oke. ini kan itu kan Ya, bukan sesuatu yang main-main ya, termasuk juga misalnya mengenai keterlibatan anak dan mantunya di dalam suatu ekspor nikel ke luar negeri misalnya kan, yang sampai sekarang tidak ditangani oleh KPK dengan baik ya. ya, Itu baik. yang naik pesawat yang katanya nebeng aja, KPK nggak berani mengambil keputusan untuk mulai menyelidiki, jangankan menyidik ya, menyelidiki aja enggak gitu kan. Ya, Nah, Prof, kembali ke soal nanti IKN soal ya. naik pesawat kita bahas di segmen yang lain ya. Ya, ya, makanya saya kembali ke soal IKN itu Ah, ya. Tadi saya katakan saya melihat bahwa Jokowi itu ingin menunjukkan bahwa ini loh, aku adalah presiden yang terhebat dalam sejarah Republik Indonesia. Aku berani loh membuat suatu keputusan untuk memindahkan ibu kota ya. dari Jakarta Tidak ke salah kan itu, Prof? IKN. Kenapa? Tidak salah kan itu, Prof? Oh, nggak salah, tadi saya katakan tidak salah kalau memang tadi dilakukan yang tadi juga Bung Joko menyebutkan ya, wah ini studinya udah banyak. Nah pertanyaan saya, apakah studi yang dilakukan misalnya oleh teman-teman di Lemhanas dan juga berbagai kalangan mengenai pertahanan dan keamanan negara itu juga diperhitungkan? Apakah kemudian studi-studi yang mengatakan bahwa tanah di KN itu tidak mengandung apa namanya air yang boleh dikatakan cukup baik dan bisa menunjang Ya, kota itu sebagai ibu kota, ataukah kemudian persoalan-persoalan yang lain ya, termasuk baik, juga baik. infrastruktur penerbangan dan kemudian juga pelabuhan dan Ya, sebagainya. baik, Kalau baik. Anda Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, saya sebenarnya sangat setuju dengan visi seorang pemimpin ya. Seorang leader itu kan adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang menjadi rencana-rencana atau program kerjanya. Tetapi tadi yang disoroti Prof. Ikra adalah proses untuk mewujudkan visi itu. Ternyata ada hal-hal yang mungkin dilompati atau tidak dilalui dengan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dan mungkin yang saya ambil sedikit dari statementnya Prof. Ikra adalah perencanaan IKN itu mungkin tidak matang. Pertanyaan saya, ini kan tidak boleh mundur, Pak Joko. Ya kan? Saya tanya ke Pak Joko atau ke Pak Joko Widodo, pasti tetap harus maju. Nah, pertanyaannya adalah, mau semaju apa dengan mungkin posisi anggaran kita yang dengan presiden baru mungkin berbeda dengan perencanaan awal, atau apakah akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia ke depannya? Pak Joko? Yang pertama, kalau saya lihat dari apa yang terjadi hari ini, perencanaan tahapan demi tahapan, nggak ada yang berubah ya Mas ya. On the right Karena track, dari Pak? tahapan on the right track, karena dari tahapan pertama misalnya IKN itu 2022 sampai 2024. Makanya yang hari ini dikebut oleh Pak Jokowi itu bukan untuk tahapan kedua, tidak, untuk tahapan pertama 2022 sampai 2024. Kemudian tahapan berikutnya itu 2025 sampai 2029. Artinya ini kan butuh waktu, kurang lebih sekitar 25 tahun. Maka logikanya begini, Mas Doni. Logikanya Mas Doni dan saya, misalnya Mas Doni tinggal di Jakarta hari ini dengan keluarganya memutuskan untuk pindah, katakanlah ke Jogja gitu. Itu kan tidak berarti serta-merta hari ini juga Mas Doni memutuskan pindah, hari ini juga Mas Doni pindah ke Jogja. Sementara di sana rumahnya, tanahnya masih kosong, rumahnya belum ada, dan segala macamnya belum tersedia begitu. Artinya apa? Sama juga dengan kita memindahkan ibu kota Nusantara hari ini. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara itu kan diputuskan, oke, kita pindah, undang-undangnya disiapkan, baik undang-undang ibu kota negara maupun undang-undang khusus undang-undang khusus Jakarta. Tetapi keputusan untuk akhirnya nanti tinggal di sananya itu kan itu perlu tahapan untuk pembangunan semua infrastrukturnya sampai itu lengkap. Ketika itu lengkap, baru kepresnya dalam undang-undang itu diberikan kewenangan penuh kepada siapapun presidennya melalui kepres untuk menyatakan kita pindah. Itu sekaligus tadi mohon maaf gitu Prof, ini sekaligus membantah bahwa ini tidak perencanaannya terburu-buru dan segala macam. Kok menurut saya tidak begitu Prof. Bahkan semuanya sudah dihitung. Tadi misalnya Prof menyampaikan tentang di sana air tanahnya tidak bagus ini dan segala macam. Ya memang tidak bagus. Kalau memang tidak bagus, makanya dibuatlah yang namanya bendung sepaku. Bendung sepaku itu sudah dihitung bahkan sampai
dengan kapasitas sekian juta meter kubik, itu bagaimana airnya nanti saat ini juga sudah selesai infrastrukturnya, air dari Bendung Sepaku itu ditarik ke reservoir, kemudian diturunkan ke seluruh lini-lini wilayah-wilayah yang ada di ibu kota Artinya Pak Nusantara. Joko, Anda mengajak kita untuk tidak melihat ini secara parsial begitu ya? Betul, betul Mas, karena situasinya memang bahwa kritik, bahwa masukan itu diperlukan begitu. Kritik masukan itu diperlukan, tetapi sekali lagi ayo kita melihat bahwa proses perpindahan ibu kota negara ini sekali lagi bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi sebuah momentum, milestone perjalanan Republik ini untuk terus berkembang menjadi negara yang lebih maju begitu, dengan segala visi-visi yang sudah sejak awal oleh para pendiri bangsa ini dan juga para orang-orang hebat seperti Prof itu yang mencita-citakan gitu. Jadi jangan dilihat bahwa perpindahan ibu kota negara ini sekedar menjadi perpindahan ibu kota. Iya, dan untuk ini Pak harus Presiden menjadi Jokowi, sebuah begitu. program berkelanjutan dari presiden ke presiden berikutnya, begitu Pak Joko. Itu yang membuat Pak Jokowi harus yakin betul bahwa komitmen presiden terpilih Prabowo Subianto harus melanjutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang Anda katakan tadi Pak Joko, begitu? Ya kalau saya meyakini ya Mas ya. Kenapa kami meyakini? Saya beberapa waktu itu saya sempat bertemu dengan timnya Pak Prabowo, bahkan saya komunikasi dengan Pak Hasyim begitu, jauh sebelum ada Pilpres dan segala macam. Salah satu yang ditunjukkan kepada saya itu salah satunya ada dokumen visi misi tahun 2014 ketika beliau mau maju presiden, di situ jelas sekali kok ditulis. Teman-teman Nusantara TV bisa ngecek kok tentang visi misi 2014 calon presiden Prabowo Subianto waktu itu adalah mempercepat perencanaan proses perpindahan ibu kota Nusantara. Dan ketika kemarin waktu sidang kabinet paripurna juga Pak Prabowo juga menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Tentu sekali lagi ada tahapan perencanaan yang memang ini harus dibuka kepada publik seluas-luasnya agar publik ikut mengontrol dan publik ikut mengawasi apakah perencanaan-perencanaan itu ada yang miss, ada yang salah. Itu Mas. Ya, seperti itulah sobat-sobat ngabarin kabar diskusi antara Prof Ikrar dengan tenaga ahli dari KSP. Sudah dibilang seperti biasa, Prof Ikrar akan selalu nyinyir. Bahkan kali ini beliau menyinggung masalah SMK. Terus kehidupan citra diri Pak Jokowi yang orang miskin tapi naik jet. Ya Prof Ikrar, ini kan sebenarnya nggak ada bahasannya ya, kagak ada nyambung-nyambungnya kebijakan IKN dengan apa yang disinggung oleh Prof Ikrar, masalah pencitraan diri Pak Jokowi yang biar kelihatan ya emang orang dari bawah. Ya memang Pak Jokowi aslinya dari bawah Pak, bukan pencitraan. Gaya hidupnya begitu, orang miskin. Jadi kalau ngelihat kekayaan, bahkan Pak Jokowi nggak sombong, ya seperti biasa aja. Nggak ada sombong-sombongnya, turun ke bawah. Bahkan masyarakat bawah dengan kebijakan Pak Jokowi sangat terasa apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ya begitulah Prof Ikrar. Hebatnya Pak Jokowi, bukan? Beliau orang bawah yang masuk ke kalangan elit, mengobrak-abrik semua tatanan elit, sehingga elit bingung. Bahkan elit sekarang ada di bawah beliau. Artinya Pak Jokowi hanya ingin berbuat untuk masyarakat bawah, karena beliau itu merasakan bagaimana menjadi rakyat bawah. Begitu Prof Ikrar. Bagaimana menurut sobat-sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.